Saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Menurut Anda, kenapa banyak bisnis hampir tidak punya review di Google? Apakah karena pelanggannya tidak puas? Apakah karena produknya kurang bagus? Atau karena pelanggan malas memberikan review? Menariknya, dalam banyak kasus, jawabannya bukan itu. Bahkan saya sering menemukan bisnis yang pelanggannya sangat-sangat puas, tapi review Google-nya tetap sedikit. Lalu kemana semua pelanggan yang puas itu pergi? Dalam episode kali ini, kita akan membahas kenapa banyak bisnis tidak punya review dan bagaimana cara melihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ren Kristo. Saya sudah lebih dari 1 dekade membantu bisnis menggunakan digital marketing untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan. Dan ketika saya mengaudit Google Business Preview sebuah bisnis, ada satu pola yang terus berulang. Bisnisnya bagus, pelanggannya banyak, tapi review Google-nya hampir tidak bertambah. Yang menarik, ketika saya bertanya pada pemilik bisnis, apakah pelanggan Anda puas? Hampir semua menjawab puas. Jadi masalahnya bukan di kualitas bisnisnya. Masalahnya ada di proses setelah pelanggan selesai dilayani. Saya pernah bertemu dengan seorang pemilik bisnis, pemilik klinik. Setiap hari mereka melayani puluhan pasien. Banyak pasien yang pulang sambil berkata yang terima kasih ya, pelayanan yang bagus. Namun ketika kami membuka Google Business Profile-nya, review yang masuk hanya beberapa setiap bulan. Lalu saya tanya, setelah pasien selesai dilayani, apa yang terjadi? Jawabannya, nggak ada coach. Pasien pulang selesai. Dan saat itulah saya menyadari mereka kehilangan puluhan peluang review setiap harinya. Bukan karena mereka nggak puas, tapi karena tidak ada yang mengajak mereka untuk memberikan review. Ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan oleh bisnis. Mereka menganggap review ada sesuatu yang akan terjadi dengan sendirinya, secara otomatis. Padahal, review adalah hasil dari sebuah proses. Kalau prosesnya nggak ada, hasilnya juga nggak bakalan ada. Ada 5 alasan kenapa bisnis tidak punya review. Mari kita bahas penyebab yang paling sering saya temui. Alasan yang pertama, nggak pernah minta. Ini adalah yang paling umum. Banyak business owner merasa nggak enak untuk minta, atau takut mengganggu, atau takut terlihat memaksa. Padahal pelanggan seringkali bersedia untuk membantu, asal mereka diminta. Alasan yang kedua, mereka nggak punya SOP. Review bergantung pada ingatan. Hari ini ingat, besok lupa. Akhirnya, review hanya datang sesekali. Maka Anda harus punya SOP untuk semua tim Anda untuk meminta kepada pelanggan review untuk bisnis Anda. Alasan yang ketiga, prosesnya terlalu rumit. Yang ini saya sering banget lihat. Pelanggan harus mencari nama bisnisnya, cari tombol review, harus login, klik sana, klik sini. Semakin rumit, maka semakin kecil kemungkinan mereka untuk melakukannya. Alasan yang keempat, kenapa mereka tidak melakukan review? Tim tidak dilibatkan. Seringkali owner yang ingin review, tapi tim tidak pernah dikasih target atau tidak pernah dilatih untuk minta review. Padahal justru tim yang paling sering berinteraksi dengan pelanggan, betul? Maka train tim Anda. Alasan yang kelima, tidak menjadikan review sebagai prioritas. Yang ini paling menarik. Banyak bisnis fokus cari pelanggan baru, tapi lupa untuk memanfaatkan pelanggan yang sudah puas. Padahal pelanggan yang puas adalah sumber dari review yang terbaik. Saya sering mengatakan pada klien-klien saya, review bukan masalah marketing, review adalah masalah sistem. Kalau sistemnya benar, review akan terus bertambah. Kalau sistemnya nggak ada, Anda akan terus berharap pelanggan akan melakukannya sendirian. Dan harapan bukanlah sebuah strategi. Kalau Anda ingin reviewnya bertambah, maka Anda butuh 3 hal ini. Minta, permudah, dan jadikan kebiasaan. Oke? Jadi nggak pakai kampanye, bukan program 1 bulan, tapi ini adalah budaya dalam bisnis Anda. Saya ingin Anda melakukan satu hal ini hari ini. Hitung berapa pelanggan yang Anda layani dalam seminggu ini. Lalu lihat berapa review baru yang masuk. Kalau selisihnya sangat besar, berarti ada peluang yang sedang bocor. Dan semakin lama itu dibiarkan, maka semakin besar peluang yang hilang. Kalau Anda ingin membangun sistem yang membuat review terus bertambah tanpa bergantung pada keberuntungan, Anda bisa book strategi meeting dengan saya. Kita akan melihat proses bisnis Anda, menemukan titik yang paling mudah diperbaiki, menyusun strategi agar pelanggan yang puas benar-benar berubah menjadi review yang membantu pertumbuhan bisnis. Link untuk book meeting ada di deskripsi dari episode ini. Kalau episode ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa untuk subscribe ke podcast supaya Anda tidak ketinggalan strategi digital marketing berikutnya. Kalau Anda punya teman atau partner bisnis yang juga memiliki bisnis dengan lokasi, silakan share episode ini ke mereka. Karena setiap pelanggan yang puas tapi tidak memberikan review, ada peluang yang belum dimanfaatkan.